Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada 3 pemain yang ingin gue bahas di video kali ini. Pertama langsung aja ya, Chido Obi, pemain muda dari Manchester United ini dikabarkan karena Chido Obi pemain yang sebenarnya kalau tidak salah dari 2 musim yang lalu mungkin ya, ini sudah banyak terlibat di tim utama Manchester United, termasuk juga sudah memiliki debut tampil bersama dengan tim senior Manchester United. Apa yang akan terjadi musim ini? Disebutkan pemain yang didatangkan dari Arsenal ya, beberapa tahun yang lalu ini, pemain yang saat ini masih berusia 18 tahun, pemain yang dinilai memiliki kemampuan yang ataupun potensi yang luar biasa sebagai pemain depan. Ada banyak pendapat yang menyebutkan Chido Obi apakah waktunya untuk diberikan kesempatan di tim senior lagi, karena Manchester United juga masih mencari deputi ataupun pelengkap dari posisi depan ya, striker untuk Benjamin Sesko, ataukah dibiarkan berkembang di akademi atau dipinjamkan. Nah, ada sebuah informasi yang menarik bagaimana Chido Obi ini dikabarkan akan dipinjamkan ke FC Köln. Nah, FC Köln sendiri ini adalah klub yang berlaga di Bundesliga ya. Ya, dan Chido Obi akan menjadi bagian dari skuad dari FC Köln tersebut. Belum diketahui akan berapa lama, tapi ada hal yang menurut gua, ada sebuah keputusan yang diambil oleh Manchester United terkait dengan Chido Obi, perkembangan dari Chido Obi, yaitu adalah dia harus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Diharapkan dia akan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak di FC Köln, dan FC Köln sendiri berlaga di kompetisi juga kelas utama ya kan, di Bundesliga Jerman. Artinya dia akan menghadapi ada banyak klub, ada banyak tim juga, termasuk tim papan atas misalnya seperti kayak Bayern München, Borussia Dortmund, Leverkusen dan lain-lain. Dan menurut gue ini bagus. Ini bagus untuk development dari Chido Obi. Kalau gue bayangkan tentu saja dia tidak akan mendapatkan sebuah garansi akan menjadi starter di setiap pertandingan dari FC Köln. Tapi bagaimana dia terlibat secara lebih sering di tim utama, dari latihan, komunikasi, adaptasi, situasi teknis non teknis, terlibat dalam setiap pertandingan ya, persiapan ataupun juga diturunkan nanti, ini merupakan sebuah hal yang positif menurut gua bagi Chido Obi, dibandingkan misalnya dia tetap bersama dengan tim akademi Manchester United ya, tentu saja dia akan berkompetisi juga tapi dengan level akademi juga ya, atau ketika dia dipromosikan ke tim utama Manchester United. Karena perkembangan itu adalah yang menjadi poin penting dari Chido Obi. Dan kalau gue lihat dari bagaimana Chido Obi bermain, misalnya ada pendapat yang mengatakan, ya bang, tapi kan di klub-klub lain ada tuh pemain-pemain yang masih berusia 18-19 tahun misalnya, tapi sudah diberi kesempatan di tim utama dan bermain luar biasa. Kenapa Chido Obi tidak seperti itu kan gitu ya? Kalau gue melihat ya, Chido Obi sudah diberikan kesempatan beberapa waktu yang lalu. Tapi dari bagaimana Chido Obi bermain, bagaimana bagaimana Chido Obi ini bersikap di atas lapangan, bukan berarti bersikap tuh terus dia ya melakukan hal yang negatif atau tidak ya, tapi bagaimana ya adaptasi dia dalam sistem permainan dan lain-lain, termasuk juga karakternya. Menurut gue memang masih mentah ya, masih belum siap. Dan ini ternyata memberikan realita, Chido Obi memang memiliki potensi yang besar, tapi belum untuk saat ini. Dan kalau gue lihat bagaimana Manchester United saat ini ya, di musim kompetisi kali ini yang memiliki beban tekanan yang juga tidak sedikit, di mana untuk posisi lini depan memang sudah diplot untuk Benjamin Sesko. Kalau seandainya dipromosikan, maka Chido Obi ini tidak akan memiliki menit bermain yang dia butuhkan untuk berkembang. Jadi menurut gue memang situasi meminjamkan Chido Obi ini sudah tepat sih menurut gue seperti itu. Dan nanti dari peminjaman ini, kalau memang betul terjadi, kita juga bisa lihat ya bagaimana dia bermain, bagaimana dia berkontribusi di kompetisi Bundesliga bersama dengan tim sekelas FC Köln. Nah, ini juga menarik sih. Menurut gue ini merupakan hal yang menarik untuk diikuti sih, bagaimana keadaan Chido Obi nantinya di Bundesliga Jerman bersama dengan FC Köln. Gue akan bergerak ke informasi selanjutnya. Yang mana dulu ini ya? Sama pemain muda dulu deh. Ayub Boadi
Dikabarkan oleh Fabrice Hawkins ya, merupakan seorang jurnalis Prancis kalau tidak salah ini, bagaimana dia diikuti oleh Manchester United, Manchester City, Arsenal dan juga Bayern Munchen. Dan situasi apakah dia akan meninggalkan klubnya, Lille lebih memilih untuk menjual dengan peminjaman 1 tahun, sehingga dia masih akan terus berkembang di klub. Presiden Lille, Olivier Letang, ini meminta angka sekitar 80 sampai 100 juta euro. Nama yang sangat populer ya, Ayoub Boadi. Bersama dengan tim nasional Maroko, tentu saja pemain yang masih berusia 18 tahun. Nah, ini juga yang menarik tadi gue katakan ya. Ayoub Boadi dengan sebelumnya Chido Obi, usia yang hampir sama, tapi memang keadaan yang berbeda. Manchester United memang butuh pemain di lini tengah, dan Ayoub Boadi ini punya spesialisasi untuk bermain di posisi tengah, terutama gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Dia tampil di Piala Dunia luar biasa, punya pengalaman yang juga cukup dalam ya menurut gue, bisa tampil di kompetisi selevel Piala Dunia. Dan dia juga dikaitkan oleh banyak klub. Saat ini kontraknya bersama dengan Lille itu akan berakhir masih cukup lama, 3 tahun lagi di tahun 2029. Dan valuasi saat ini untuk pemain berusia 18 tahun ini bahkan sudah menyentuh angka 50 juta euro. Nah, ini bagaimana? Apakah Manchester United kira-kira akan bergerak mendatangkan Ayoub Boadi? Kalau gue melihat ya dari bagaimana keadaan saat ini bukan tipikal situasi yang Manchester United akan setujui. Ada 2 hal. Nomor 1, angka yang sangat tinggi. 80 sampai dengan 100 juta euro untuk pemain berusia 18 tahun. Ini bukan situasi yang biasanya Manchester United ini akan akan ikut gitu ya dalam bersaing untuk mendapatkan sang pemain. Biasanya Manchester United ketika mendatangkan pemain dengan angka seperti itu adalah pemain yang memang siap untuk langsung ditampilkan, dimainkan, dan bahkan bisa diharapkan untuk memberikan kontribusi yang tinggi di Manchester United. Sehingga ada poin nomor 2 juga nih yang nampaknya tidak sesuai dengan yang biasanya Manchester United lakukan, yaitu adalah meminjamkan sang pemain. Setelah dibeli dengan angka 80 sampai dengan 100 juta euro, Manchester United tidak, kalau melihat dari apa yang dikatakan ataupun diinginkan oleh Lille ya, di mana mereka lebih menginginkan sang pemain tetap bersama dengan mereka paling tidak 1 tahun lagi untuk perkembangan sang pemain, baru kemudian akan pindah gitu ya, walaupun transfer akan dilakukan lebih dulu. Nah, ini bukan situasi yang biasanya Manchester United lakukan. Ini kalau gue lihat sih lebih ke klub lain ya biasanya melakukan seperti itu. Ya oke, Manchester United juga pernah melakukan hal ini dengan pemain-pemain muda banget ya, tapi tidak dengan valuasi 80 sampai dengan 100 juta euro. Biasanya Manchester United harusnya dengan angka investasi seperti itu ya mereka bisa langsung menggunakan sang pemain begitu. Dan gue lebih sepakat dengan hal seperti itu sih. Artinya walaupun Ayoub Boadi ini memiliki potensi yang sangat besar, tapi Manchester United kalau melihat kebutuhan di lini tengah ya butuh pemain yang siap langsung dimainkan, diturunkan di sana dan bisa langsung juga memberikan kontribusi. Dan ini yang ada kaitannya dengan kabar kedua yang disebutkan oleh pertama ya dari Diario. Ini merupakan media olahraga di Spanyol. Real Madrid dikabarkan akan terbuka untuk menjual Aurelien Tchouaméni kalau kondisinya bisa terpenuhi. Lalu diinformasikan juga masih dari yang sama di Eurosport bahwa kemungkinan untuk kepergian dari Real Madrid untuk Aurelien Tchouaméni ya, yang terhubung dengan Manchester United adalah sebuah opsi yang semakin menguat. Wow, jadi kemungkinan ini ternyata semakin berkembang nih. Aurelien Tchouaméni untuk cabut dari Real Madrid. Dan apakah pasti akan ke Manchester United? Nah, di sini situasi yang menarik karena menurut gua Manchester United ini statusnya adalah sebagai salah satu klub yang terhubung dengan Aurelien Tchouaméni, terutama dari sisi media. Tapi apakah kenyataannya akan seperti ini? Belum tentu. Bagi pemain yang pernah menjadi juara Liga Champions bersama dengan Real Madrid ya, ini masih harus didekati secara personal dulu. Apakah dia sepakat dengan gaji misalnya, bonus dan lain-lain. Lalu tentu saja selanjutnya adalah nilai transfer dari Real Madrid ke klub manapun itu, misalnya ke Manchester United. Berapa angka yang diinginkan? Dan
saat ini situasinya katakanlah mulai terbuka, dan ini akan mengundang bukan hanya Manchester United tapi juga klub-klub lain. Dan Manchester United dengan situasi saat ini memiliki banyak keterbatasan. Misalnya dari sisi gaji. Gaji dari Tchouaméni sudah sering gue katakan di channel ini ya, sekitar 240.000 euro per pekannya. Apakah Manchester United akan menawarkan angka yang sama atau lebih tinggi? Bagaimana juga dengan klub lainnya? Lalu angka transfer. Saat ini valuasi ada di angka 70 juta euro. Oke, Real Madrid menginginkan angka berapa? Apakah 70, 75, 80? Ini juga Manchester United harus pahami. Dan sampai dengan saat ini belum ada informasi misalnya terkait dengan Manchester United ini yang melakukan komunikasi untuk meminta informasi hal-hal ini untuk mereka akhirnya bawa ke internal klub untuk mereka diskusikan ya. Tapi kalau dilihat dari sisi profil, dari sisi kualitas, gue sering katakan dan akan gue ulangi lagi ya, gue melihat Tchouaméni merupakan saat ini pemain yang paling ideal. Setelah Elliot Anderson sudah lepas ke Manchester City, kalau melihat daftar teratas menurut gue adalah Aurelien Tchouaméni. Punya pengalaman bermain di level top, di kompetisi yang tinggi, kompetisi premium bahkan ya. Dia memiliki banyak kelengkapan yang cocok dengan Manchester United, misalnya bermain di ukuran klub yang besar, tekanan juga besar, klub yang dikenal secara global juga secara luas, bermain di kompetisi tinggi, tingkat keketatan juga sangat tinggi sekali, tekanan pun juga demikian. Kemampuan menurut gue jelas ya, dari sisi teknis, pemain yang didatangkan untuk menggantikan Casemiro, gue sudah pernah katakan, akan gue ulangi lagi, dan ketika Manchester United mencari pengganti Casemiro, nampaknya make sense. Mereka melihat sosok dari Tchouaméni juga. Dan kalau memang ini bisa terjadi, menurut gue ini akan sangat luar biasa bagi Manchester United. Mungkin ada satu situasi yang tidak dimiliki oleh Tchouaméni, yaitu adalah pengalaman bermain di Premier League ya kan, bermain di kompetisi Inggris yang tentu saja berbeda dunianya dengan negara-negara lain. Tapi kalau melihat dari kapasitas pengalaman Tchouaméni, gue optimis dia bisa melakukan hal ini juga dengan baik. Satu hal juga yang penting adalah untuk mengetahui apakah memang betul Tchouaméni itu ingin meninggalkan Real Madrid. Apakah Tchouaméni setelah memang ingin meninggalkan Real Madrid, dia juga ingin bermain di Manchester United. Karena hal ini walaupun nampaknya kecil ya, tapi akan banyak menentukan langkah-langkah selanjutnya sih. Menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kabar-kabar tadi. Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.